Integrasi Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia tidak terlepas dari situasi politik internasional saat itu. Perang dingin di mana konstelasi geopolitik kawasan Asia Tenggara saat itu terjadi perebutan pengaruh dua blok yang sedang bersaing pada saat itu, yang di mana blok Barat Amerika Serikat dan blok Timur Uni Soviet. Dengan kekalahan Amerika Serikat di Vietnam pada tahun 1975 berdasarkan teori domino yang diyakini oleh Amerika Serikat bahwa kejatuhan Vietnam ke tangan kelompok komunis akan merembet ke wilayah-wilayah lainnya. Berdirinya pemerintahan Republik Demokratik Vietnam yang komunis dianggap sebagai ancaman yang bisa menyebabkan jatuhnya negara-negara di sekitarnya ke tangan pemerintahan komunis. Kemenangan komunis di Indochina, Vietnam secara tidak langsung juga membuat khawatir para elit Indonesia, khususnya pihak militer. Pada saat yang sama di wilayah koloni Portugis Timur Timur yang berbatasan secara langsung dengan wilayah Indonesia terjadi krisis politik. Krisis itu sendiri terjadi sebagai dampak kebebasan yang diberikan oleh pemerintah baru Portugal di bawah pimpinan Jenderal Antonio de Spinola. Ia telah melakukan perubahan dan berusaha mengembalikan hak-hak sipil termasuk hak demokrasi masyarakatnya bahkan koloninya. Di Timur Timur muncul 3 partai politik yang besar yang memanfaatkan kebebasan yang diberikan oleh pemerintah Portugal. Ketiga partai politik itu adalah yang pertama União Democrática Timorense, UDT, Persatuan Demokratik Rakyat Timur yang ingin merdeka secara bertahap. Untuk tahap awal UDT menginginkan Timur Timur menjadi negara bagian dari Portugal. Yang kedua, Frente Revolucionaria de Timor-Leste Independente, Fretilin Front Revolusioner Kemerdekaan Timur Timur yang radikal komunis dan ingin segera merdeka. Yang ketiga yaitu Asociação Popular Democrática Timorense, APODETI, Ikatan Demokratik Populer Rakyat Timur yang ingin bergabung dengan Indonesia. Selain itu terdapat 2 partai kecil yaitu Partai Kota dan Partai Trabalista. Ketiga partai tersebut saling bersaing, bahkan timbul konflik berupa perang saudara. Pada tanggal 31 Agustus 1974, Ketua Umum APODETI Arnaldo dos Reis Araújo menyatakan partainya menghendaki bergabung dengan Republik Indonesia sebagai provinsi ke-27. Pertimbangan yang diajukan oleh rakyat di kedua wilayah tersebut mempunyai persamaan dan hubungan yang erat, baik secara historis dan etnis maupun geografis. Menurutnya, integrasi akan menjamin stabilitas politik di wilayah tersebut. Pernyataan tokoh APODETI itu membuat respon yang cukup positif dari para elit politik Indonesia, terutama dari kalangan elit militer yang pada dasarnya memang khawatir jika Timur Timur yang berada di halaman belakang jatuh ke tangan komunis. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia tidak serta-merta menerima begitu saja keinginan orang-orang APODETI. Keterlibatan Indonesia secara langsung di Timur Timur setelah adanya permintaan dari para pendukung proklamasi Balibo yang terdiri UDT bersama APODETI, Kota, dan Trabalista. Keempat partai itu pada tanggal 30 November 1975 di Kota Balibo mengeluarkan pernyataan untuk bergabung dengan pemerintahan Republik Indonesia. Pada tanggal 31 Mei 1975, DPR Timur Timur mengeluarkan petisi yang isinya mendesak pemerintah Republik Indonesia agar secepatnya menerima dan mengesahkan bersatunya rakyat dan wilayah Timur Timur ke dalam negara Republik Indonesia. Atas keinginan bergabung rakyat Timur Timur dan permintaan bantuan yang diajukan, pemerintah Indonesia lalu menerapkan Operasi Seroja pada Desember 1975. Operasi militer ini diam-diam didukung oleh Amerika Serikat yang tidak ingin pemerintahan komunis berdiri di Timur Timur. Pada saat itu perang dingin antara Amerika Serikat dengan Uni Soviet yang komunis memang tengah berlangsung.
Bersamaan dengan operasi-operasi keamanan yang dilakukan, pemerintah Indonesia dengan cepat juga menjalankan proses pengesahan Timur Timur ke dalam wilayah Indonesia. Dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1976 tentang pengesahan penyatuan Timur Timur ke dalam negara Republik Indonesia dan membentuk daerah tingkat 1 Timur Timur. Pengesahan ini akhirnya diperkuat melalui TAP MPR nomor 4/MPR/1978 Timur Timur secara resmi menjadi provinsi ke-27 wilayah kesatuan Republik Indonesia. Negara-negara tetangga dan pihak barat termasuk Amerika Serikat dan Australia dengan alasannya masing-masing umumnya mendukung tindakan Indonesia. Kekhawatiran akan jatuhnya Timur Timur ke tangan komunis membuat negara-negara barat khususnya Amerika Serikat dan Australia secara diam-diam mendukung tindakan Indonesia. Mereka secara de facto dan de jure mengakui integrasi Timur Timur ke wilayah Indonesia. Akan tetapi, penguasaan Indonesia terhadap wilayah itu ternyata menimbulkan banyak permasalahan yang berkelanjutan, terutama setelah berakhirnya Perang Dingin dan runtuhnya Uni Soviet.